Di antara isi surat Al-Fatihah Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. Dan dalam satu riwayat 70 kali. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita agak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah yaitu Mi'raj 70 kali Al-Faqih Muqaddam. Dan di situ ya ada Kiai Idrus Ramli yang menjelaskan bahwasanya yaitu Mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Faqih Al-Muqaddam. Kiai Idrus Ramli mengatakan bahwasanya orang yang tidak mempercayai yaitu tentang Mi'raj Al-Faqih Muqaddam yang bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha itu adalah kaum Wahabi, kaum munafikun. Kenapa ya? Hal-hal yang semacam ini selalu yang dituduhkan adalah Wahabi dan Wahabi. Apa yang diceritakan yaitu oleh para Habib Ba'lawi tentang terkait Mi'raj yaitu 70 kali bertemu dengan Allah, ini adalah dusta. Kita tidak menafikan yang namanya karomah. Kita mempercayai Ahlus Sunnah yaitu percaya dengan adanya karomah. Namun itu apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang karomah. Golongan yang menolak adanya karomah itu adalah golongan Mu'tazilah, Jahmiyah. Itulah mereka yang menolak adanya karomah. Kita sebagai Ahlus Sunnah yaitu manhaj salaf, kita mempercayai adanya karomah. Namun kita mempercayai dengan adanya karomah itu atas petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Bukan sebagian kelompok ya yang ingin gulu berlebihan langsung percaya itu adalah karomah, yaitu seperti Al-Faqih Muqaddam Mi'raj sampai 70 kali bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini adalah kedustaan. Namun Kiai Idrus Ramli ini malah percaya, ya. Saya aneh dengan Bapak Kiai Idrus Ramli ini ya. Yang tidak mempercayai yaitu Mi'raj Al-Faqih Muqaddam adalah kaum Wahabi. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Kiai Idrus Ramli. Di antara isi surat Al-Fatihah Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. Dan dalam satu riwayat 70 kali. Nah ya teman-teman, jadi ini adalah surat Al-Faqih Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, yaitu Al-Faqih Muqaddam, yaitu Mi'raj sampai 7 kali, ada yang mengatakan 27 kali, ada yang sampai 70 kali. Jadi riwayat itu berbeda-beda. Ini kata Kiai Idrus Ramli ya teman-teman di dalam kitabnya yaitu Klaim Ba'lawi ya. Jadi Kiai Idrus Ramli ini mempercayai bahwasanya itu adalah karomah. Nah, kalau kita ya Ahlus Sunnah ya kita harus mengukur ya apakah benar itu karomah ya. Itu adalah kedustaan. Jadi seakan-akan mereka ini ingin menyaingi yaitu mukjizat Nabi SAW, yaitu Nabi SAW itu Mi'raj ya bertemu dengan Allah yaitu di Sidratul Muntaha. Jadi ada 3 riwayat, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini nggak disebutkan, ini semalam atau beberapa malam. Nggak disebutkan. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita agak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Ya, sebenarnya yang seperti ini tuh Wahabi yang menentang dahulu ya. Allahu Akbar. Kenapa harus Wahabi yang selalu dijadikan ya tameng ya oleh Kiai Idrus Ramli ini yang menolak-nolak yang semacam ini adalah Wahabi. Kita itu mempercayai karomah, namun apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Bukan yang semacam ini ya, Mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah, seperti Habib Bahar ya yang diucapkan. Namun ini Kiai Idrus Ramli ini kan ya, sama dengan ya, mendukung para Habib Ba'lawi ya. Nah pertanyaannya, seperti ini bagaimana kita menyikapi? Beliau kan mengakunya dimi'rajkan. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Satu riwayat 7 kali, satu riwayat 27 kali semalam. Ada satu riwayat 70 kali. Entah mana yang benar ini. Bisa benar kesemuanya, atau bisa benar salah satunya. Mungkin rawinya lupa, dalam perjalanan waktu, lupa begitu yang menyampaikan.
Mungkin rawinya lupa ya. Allahu Akbar ya. Ya emang itu adalah kisah dusta ya, bohong ya. Kan bisa seperti itu. Persoalannya ini mungkin apa enggak? Nah, kalau seperti ini, karena beliau ini seorang waliullah, ulama besar, ulama sufi, dan ulama sufi ya, yang mengaku pernah mi'raj bukan hanya beliau. Para sufi yang lain, seperti Ma'ruf Al-Karahi, juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Sufi ya, sufi-sufi yang lain ya teman-teman ya. Ini sufi-sufi yang nyeleneh kali ya, yang ya halu gitu ya, yang seakan-akan bertemu dengan Allah, naik ke Sidratul Muntaha, halu ya teman-teman ya. Ya, halu. Kenapa? Kenapa saya bilang halu ya teman-teman? Karena Nabi SAW itu ya, itu Isra Mi'raj. Ya, ini umatnya mengaku-ngaku Mi'raj bertemu dengan Allah, dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Halu nggak? Halu. Ngaku juga kalau pernah mi'raj. Nah, dalam konteks seperti ini bagaimana? Ini kan dinaikkan. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa, yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Kalau kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Nah, seperti inilah ya pemikiran kaum-kaum sufi itu ya. Jadi kalau Allah itu berkehendak, kalau Allah itu mampu, ya, mereka selalu macam itu ya. Mereka selalu doktrinnya seperti itu. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mampu, sedangkan ya, yaitu tentang ya, hadis Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia, mereka tolak. Ya. Nanti kalau Allah turun terus di atas kosong. Nanti kalau Allah turun jam segini, nanti di Lampung jam segini, gitu. Jadi mereka ini ya katanya kalau Allah mampu, kalau Allah berkehendak. Namun ya teman-teman, giliran Allah turun mereka tolak, mereka tidak percaya. Lalu kemudian disamakan dengan seperti ini, karomah yang semacam ini mereka yakin nih, mereka percaya. Nah inilah ya pemikiran orang-orang sufi yang nyeleneh ya teman-teman ya. Mereka langsung percaya apa kata Habib, apa kata Kiai, apa kata ini dan itu ya, mereka percaya. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, kalau nggak percaya kepada karomah para wali ya susah. Dan di negeri kita, di kalangan Nahdlatul Ulama, yang juga pernah mengaku mi'raj ke atas, itu ada salah seorang kiai kita, yaitu almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dalam salah satu ceramahnya, beliau bilang pernah mi'raj ke atas. Wah, ya. Ya memang kalau ajaran-ajaran sufi yang nyeleneh, memang seperti itu ya. Tidak ada bedanya dengan klan Baklawi. Memang sufi-sufi yang nyeleneh seperti itu. Halu ya teman-teman, halu. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini penjelasan yaitu tentang terkait masalah karomah ya. Dan kita akan tampilkan yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhut Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Jadi kata Ibn Taimiyah, ghayatul karamah luzumul istiqamah. Puncak daripada karamah bukan bisa terbang, bukan bisa menghilang ya. Ya. Bukan bisa menyembuhkan, ya, bukan. Itu bukan puncak daripada karamah. Puncak daripada karamah seorang bisa istiqamah. Dalam lafalnya yang lain beliau berkata, a'zamul karamah. Karamah yang teragung luzumul istiqamah, yaitu melazimi istiqamah. Dan itu benar karena kita diperintahkan untuk bertakwa. Kita diperintahkan untuk bertakwa. Siapa di zaman sekarang orang bisa bertakwa? Bisa rajin salat 5 waktu di masjid bagi para lelaki. Bisa menundukkan pandangannya tatkala melihat hal yang haram. Maka saya bilang dia benar-benar wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah yang sesungguhnya. Wali Allah bukan yang bisa terbang, yang bukan kebal senjata, yang bukan bisa menyembuhkan, bukan. Nah, teman-teman ya, wali Allah itu bukan yang bisa terbang, yang bisa mi'raj sampai 70 kali bertemu Allah, ya, naik ke atas di Sidratul Muntaha, yang bisa menghilang, yang bisa apalagi berjalan di atas air, yang bisa sholatnya ya, sholat Jumatnya ke Mekah. Enggak semacam itu. Itu semua dusta ya. Inilah yang benar, yaitu wali Allah adalah beriman dan bertakwa, yang bisa menjaga sholat 5 waktu, sholatnya berjamaah di masjid, menundukkan pandangan, berbakti kepada kedua orang tua. Itulah wali Allah. Yang menjalankan ketaatan kepada Allah di zaman penuh dengan kerusakan. Di zaman penuh dengan kerusakan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan tentang karomah, yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhut Ta'ala. Nah, oke teman-teman, ini ada tulisan yaitu dari
guru kita Al-Usazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Jadi beliau ini menulis tentang karomah para wali. Termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita membenarkan, kita mempercayai karomah para wali itu ada. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan melalui mereka dari hal-hal yang luar biasa. Tentang karomah para wali telah dibahas oleh para ulama Ahlussunnah. Ada golongan yang mengingkari tentang adanya karomah para wali. Mereka adalah golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian dari Asy'ariyah. Ada juga golongan yang gulu berlebih-lebihan dalam menetapkan karomah. Mereka meyakini dan mengatakan bahwa setiap yang luar biasa adalah karomah ya. Meskipun itu adalah sihir dan kedustaan. Sihir dan kedustaan ya. Mereka adalah golongan tarekat sufiyah ya, dan penyembah kubur. Sebagaimana tadi ya, yaitu tarekat sufiyah yang dibicarakan oleh Kiai Idrus Ramli, yaitu sufi yang nyeleneh ya teman-teman. Namun Kiai Idrus Ramli itu mempercayai adanya karomah yang seperti Al-Faqih Muqaddam itu, yaitu Mi'raj, dan Kiai katanya dari kalangan NU ada yang mengatakan juga Mi'raj, dan itu tidak benar, itu adalah dusta. Adapun Ahlussunnah menetapkan karomah para wali sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi kita ini jangan tertipu, yaitu dengan yang namanya yang mereka ini mengakui bahwa itu adalah karomah. Itu adalah kedustaan berlebihan yang didapati oleh kaum sufi. Dari itu kita berhati-hati, jangan sampai kita ya akidah kita ini rusak gara-gara mempercayai hal-hal yang semacam itu. Itu adalah khurafat. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.